Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Paramita dari Prodi Bimbingan dan Konseling NIM 2019-31022. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengasih wawasan tentang mata kuliah komunikasi antar pribadi yang bertema mengekspresikan perasaan secara nonverbal, yaitu terdiri dari pengertian komunikasi antar pribadi, tujuan komunikasi antar pribadi, pengertian mengekspresikan perasaan secara nonverbal, arti penting mengekspresikan perasaan secara nonverbal. Komunikasi nonverbal mempunyai peran penting dalam komunikasi. Mari selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai pengertian komunikasi pribadi, yaitu proses penerimaan pesan-pesan antar dua orang atau di antara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan umpan balik ketika terdapat kesadaran dua pihak untuk mengamati keadaan masing-masing pihak dan memberikan respon atas kesadaran tersebut. Bagaimana hubungan yang terjadi ditandai dengan sikap saling memperhatikan, saling memahami, dan keakraban. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan mengenai tujuan komunikasi antar pribadi, yaitu 1. Mengenal diri sendiri dengan orang lain, dengan artinya memberikan kesempatan untuk membicarakan diri kita sendiri dan belajar bagaimana sejauh mana terbuka dengan orang lain. Artinya saling mengasihi solusi keterbukaan dengan orang lain. 2. Mengetahui dunia luar, memungkinkan kita untuk memahami lingkungan kejadian dengan orang lain. Artinya memahami sikap seseorang dengan sikap baik, mana nilai sikap dan perilaku, dan memahami sifat tersebut. Ketiga, membantu orang lain, memberikan nasihat dan saran kepada teman yang bertujuan untuk membantu orang lain. Dan selanjutnya pengertian mengekspresikan perasaan secara nonverbal, yaitu proses penyampaian pesan atau informasi yang menyampaikan suatu makna atau arti yang dilakukan tanpa kata-kata atau lisan. Namun komunikasi nonverbal ini disampaikan melalui ekspresi wajah atau bahasa tubuh, gerakan tangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, arti penting mengekspresikan perasaan secara nonverbal. 1. Komunikasi nonverbal, yaitu diartikan sebagai proses interpersonal untuk mengirimkan dan menerima informasi baik secara maupun tidak sengaja dengan menggunakan bahasa atau lisan. Biasanya komunikasi nonverbal sendiri dilakukan dalam bentuk gerakan yang memiliki makna atau dapat diartikan sebagai bahasa tubuh dengan bahasa gerakan. Kedua, komunikasi nonverbal, yaitu artinya bukan hanya komunikasi saja yang dibutuhkan di dalam suatu organisasi atau perusahaan, namun komunikasi nonverbal juga dibutuhkan mulai dari latihan kemampuan komunikasi. Untuk karena itu merupakan salah satu penting yang dapat memudahkan di dalam komunikasi bisnis. Selanjutnya, komunikasi nonverbal mempunyai peran penting dalam komunikasi, yaitu artinya melengkapi bahasa verbal, dapat diartikan sebagai memperkuat pesan verbal atau sinyal nonverbal itu sesuai dengan kata-kata yang digunakan, atau dengan istilah lain dengan menggunakan bahasa tubuh, gerak, atau lain sebagainya. Terima kasih dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesadaran tersebut, bagaimana hubungan yang terjadi ditandai dengan sikap saling memperhatikan, saling memahami, dan keakraban. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan mengenai tujuan komunikasi antar pribadi, yaitu 1. Mengenal diri sendiri dengan orang lain, dengan artinya memberikan kesempatan untuk membicarakan diri kita sendiri dan belajar bagaimana sejauh mana terbuka dengan orang lain. Artinya saling mengasihi solusi keterbukaan dengan orang lain. 2. Mengetahui dunia luar, memungkinkan kita untuk memahami lingkungan kejadian dengan orang lain. Artinya memahami sikap seseorang dengan sikap baik, mana nilai sikap dan perilaku, dan memahami sifat tersebut. Ketiga, membantu orang lain, memberikan nasihat dan saran kepada teman yang bertujuan untuk membantu orang lain.
Dan selanjutnya pengertian mengekspresikan perasaan secara nonverbal, yaitu proses penyampaian pesan atau informasi yang menyampaikan suatu makna atau arti yang dilakukan tanpa kata-kata atau lisan. Namun, komunikasi nonverbal ini disampaikan melalui ekspresi wajah atau bahasa tubuh, gerakan tangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, arti penting mengekspresikan perasaan secara nonverbal. 1. Komunikasi nonverbal, yaitu diartikan sebagai proses interpersonal untuk mengirimkan dan menerima informasi baik secara maupun tidak sengaja dengan menggunakan bahasa atau lisan. Biasanya komunikasi nonverbal sendiri dilakukan dalam bentuk gerakan yang memiliki makna atau dapat diartikan sebagai bahasa tubuh dengan bahasa gerakan. Kedua, komunikasi nonverbal, yaitu artinya bukan hanya komunikasi saja yang dibutuhkan di dalam suatu organisasi atau perusahaan, namun komunikasi nonverbal juga dibutuhkan mulai dari latihan kemampuan komunikasi. Untuk karena itu merupakan salah satu penting yang dapat memudahkan di dalam komunikasi bisnis. Selanjutnya, komunikasi nonverbal mempunyai peran penting dalam komunikasi, yaitu artinya melengkapi bahasa verbal, dapat diartikan sebagai memperkuat pesan verbal atau sinyal nonverbal itu sesuai dengan kata-kata yang digunakan, atau dengan istilah lain dengan menggunakan bahasa tubuh, gerak, atau lain sebagainya. Terima kasih dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sedikit contoh mengenai mengekspresikan secara nonverbal. Mari tonton video selanjutnya ya. Jangan berisik. Dari tadi saya lihat berisik terus. Ngapain? Ya, Papa dulu.